Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan umum. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Pungutan atas pajak tersebut diatur dalam PPN nomor 46 tahun 2013, sehingga penting bagi Anda pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintahan nomor 46 tahun 2003 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut. Pertama, besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peradan bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kedua, omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet maupun konser atau semacamnya, baik itu pusat atau cabang. Ketiga, ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Melalui peraturan tersebut, bentuk-bentuk usaha dagang dan jasa seperti kios, toko, los kelontongan, warung makan, salon, dan sebagainya harus disetorkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan tersebut. Subjek pajak, non-subjek pajak, dan non-objek pajak dalam PPN nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan nomor 46 tahun 2013, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender, kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Sementara yang dimaksud sebagai non-objek pajak dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 46 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk perdagangan asongan, perdagangan keliling, warung tenda kaki lima, dan sebagainya. Non-subjek pajak. Non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan, wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUHP maupun Undang-Undang PPh. Pengecualian untuk non-objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan
PPN nomor 46 tahun 2013 meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4, miliar. Non-objek pajak dalam PPN nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, di antara adalah dokter, advokat atau pengacara, PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 PPN nomor 46 tahun 2013. Usaha perdagangan barang maupun jasa dikenakan PPh final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, contohnya usaha sewa kamar. Kenali tujuan PP 46 untuk meringankan para pengusaha kecil. Beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus diperbaharui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satu adalah PP 46 tahun 2013. PP ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak badan. Pajaknya sendiri bersifat final. Besaran juga disesuaikan dengan kondisi usahawan. Lalu apa saja yang dimaksud dalam PP 46 ini? Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PPN nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahun PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan bersifat final. Tujuan pemerintah memperlakukan PP 46 pertama, untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Kedua, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. Ketiga, mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Keempat, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelenggarakan negara. Kelima, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 6. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. 7. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Objek dan wajib pajak sesuai ketentuan PP 46. Objek pajak yang dikenali pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP nomor 46 tahun 2013. Yang dikenai pajak penghasilan PPh adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPN nomor 46 tahun 2013. Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. Kedua, penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, sewa konstruksi,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, PPH usaha migas, dan sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintahan. Itulah penjelasan saya pada materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.